Selamat datang teman-temanku yang tahun depan nonton UCL. Aku depresi. Aku bukan bercanda, aku depresi. Bercanda ini untuk menutupi kedepresian saya. Buat kalian yang komen, yang sebelah kiri banyak bercanda, bukan bercanda, stres gua. Ya baik, lagi di studio malam bareng gua Karyo dan tentu saja abang kita, bapak-bapak paling Chelsea se-YouTube, Bang Bex. Sedih. Parah. Thank you teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share video-video kita semuanya. Yang udah ngasih kita saweria juga, terima kasih. Yang udah nonton kita di video.com juga, terima kasih. Jadi teman-teman, kita bakal masuk ke pembahasan kekalahan tim kesayangan kita semua setelah yang satu ini. Oke, Bang Bex. Gimana Bang? 2-0 lagi. Ya, pada dasarnya kan kita memang nggak expect Chelsea akan comeback ya, walaupun memang track record berbicara Chelsea di Stamford Bridge khususnya kita pernah menyaksikan beberapa great comeback yang pernah dilakukan oleh pemain-pemain masa lalu. Yes, betul. Pemain-pemain masa kini pun baru kemarin sebenarnya Pak Dortmund hitungannya kan comeback juga sebenarnya. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Iya. Tapi memang untuk leg kedua ini dari awal memang setelah berkaca dari beberapa penampilan sebelumnya ya. Memang gue pribadi sih nggak menaruh harapan Chelsea bakalan comeback. Jadi memang jujur mindset gue kemarin malam itu cuman ingin menikmati, pengen enjoy penampilan terakhir Chelsea di UEFA Champions League Untuk waktu yang belum ditentukan. Ya yang tidak bisa ditentukan sampai kapan gitu. Karena lu juga nggak pede berarti tahun depan kita bisa langsung balik ya. Ya melihat yang terjadi belakangan ya gue nggak yakin ya, karena persaingan di top 4 itu semakin keras, semakin kuat. Cuman ada kabar baiknya adalah kabarnya di musim 2024 2025 jadi dua klub dengan koefisien tertinggi di Eropa itu ada kemungkinan bisa meloloskan 5 klub untuk slotnya liga. Iya, jadi slotnya ditambah untuk UEFA Champions League. Kalau misalnya England stay di top 2 secara koefisien mungkin nanti bisa dapat jatah 5 slot untuk kan. 2024 2025 kan format UCL juga berubah jadi 36 klub. 36 ya. Ya, jadi slotnya akan nambah nanti England kalau koefisiennya tetap tinggi. Berarti kalau dari Inggris ada yang juara champion berarti bisa 6 ya kalau di top 2 ya? Enggak. Mungkin tetap 5. Tetap 5 ya. Maksimal mungkin tetap 5. Kalau kemarin kan 4 bisa 5 ya gitu. Ya, kita sempat bisa gitu kan. Ya. Berarti kalau udah 5 ini udah enggak akan ada. Iya, kayaknya sih enggak akan begitu. Nah, so gimana Bang Bex pertandingan kalau semalam, kalau dari gue deh, gue ngeliat Chelsea sebenarnya mainnya nggak jelek, nggak jelek, ya. Tapi juga nggak beruntung. Iya. Nah kalau gue gini ya, kan gue nungguin tuh lama. Yes. Gue dari maghrib buka puasa ya kan, nungguin jam 2 tuh kayaknya lama banget gitu kan. Gue iseng lah buka Twitter, ya gue nge-tweet lah. Gue coba. Gue kemarin beberapa hari yang lalu sempat ketemu Bang Anjas Asmara kan, sempat bilang ya dia sempat bilang bahwa 2 brand ya, Adidas dan Nike ya, impossible is nothing, just do it sama gitu. Just do it ya kan. Nah ini Chelsea juga di malam ini dalam kondisi yang sama ya memang nggak ada yang nggak mungkin, ya just do it aja just gitu. Do it, intinya gitu. Nah kita bicara sambil nunggu, gue kaget jam 12 malam tuh, gue kaget bukan jam 12 malam, jam setengah 12 tiba-tiba akun Twitter official Englishnya Real Madrid itu rilis starting line up. Oke. Dalam hati gue, anjir tumben-tumbenan nih 2,5 jam sebelum kick off makanya mereka udah rilis, kayak ngasih bocoran nih kan gitu. Anjir nih ngeledek, ngepur apa gimana nih Madrid.
Keluar tuh, ternyata nama-namanya persis sama dengan di leg satu, nggak ada yang berbeda, semuanya sama. Artinya sebenarnya kan Lampard punya kesempatan 1,5 jam dong buat benar. Ini. Ada contekan ya, kan? Karena ada bocor duluan tuh, leak tuh. Nah, akhirnya udah gue tunggu pas jam 1 dini hari keluarlah line up Chelsea. Begitu keluar, itu tiba-tiba Twitter gue banjir mention gara-gara, bang ini Lampard gimana sih gitu, ini serius gak sih? Gue belum lihat dulu sebenarnya, gara-gara mention itu akhirnya gue buka Twitter dan anjir, ini formasinya ya Thiago, ada Chalobah, ada Fofana, dan di tengah itu ada nama Reece James, ada Kante, Enzo, Kovacic, ada Cucurella, kemudian ada di depannya Kante, Havertz dan Gallagher. Dalam hati gue, ini benar-benar di luar nalar, di luar logika. Mungkin kalau posisinya di leg 1 Chelsea yang unggul 2-0, kita itu sekarang masuk akal. Sekarang kita yang butuh defense gitu ya. Itu line up yang masuk akal. Sangat masuk akal. Nah, ini benar-benar di luar nalar, di luar logika, ya kan? Tim yang harus mencetak gol minimal 2 buat bawa ke extra time, malah masang banyak pemain yang notabene bertahan. Ini dalam hati gue ini menarik nih. Ya menarik selain ya gue bingung gitu kan. Nggak ada nama Joe Felix di situ, nggak ada Raheem Sterling, nggak ada Pulisic, nggak ada Mudryk, siapapun itu. Mudryk pun nggak ada gitu kan. Ini benar-benar di luar dugaan. Nah, yang dalam hati gue mencoba menyelami line up ini gitu. Ya menurut gue gini ya, malam ini berdasarkan logika aja kita nggak mungkin comeback. Ya. Mungkin sesuatu yang di luar logika yang dilakukan Lampard ini malah yang menghasilkan sesuatu menjadi kunci gitu. Sempat gue ada kepikiran begitu karena wah ini menarik. Gue melihat di sini justru ini Lampard ini datang dengan sebuah game plan. Ya. Walaupun ini adalah formasi keempat di pertandingan keempatnya yang berbeda. Jadi di saat lawan Wolves itu kan Lampard pakai 4-3-3. Kemudian di saat kalah sama Madrid di leg pertama dia pakai 3-5-2. Kemudian match terakhir kemarin lawan Brighton dia pakai 4-2-3-1. Tadi malam 3-4-2-1 dengan 2 nama di depan itu ternyata Kante dan Gallagher. Ya. Akhirnya ya udah, gua nggak mau protes tentang line up Lampard. Semua yang mention gua tentang line up-nya Lampard gue cuekin dulu. Gua nggak mau terburu-buru komentar karena gua takut justru ini sebenarnya line up yang justru akan sukses. Itu sempat ada kepikiran seperti itu di kepala gua gitu. Walaupun ya karena menurut gue sesuatu yang berdasarkan logika udah nggak mungkin gitu loh kita buat membalikan keadaan 2-0 ini gitu kan. Akhirnya kick off berjalan, so far so good ya. Chelsea secara ball possession berimbang sama Real Madrid, bahkan ada tanda-tanda yang bikin gue semakin yakin sebenarnya Chelsea bisa comeback. Menit ke-5 itu Karim Benzema tuh udah kesakitan, limping. Ya, lu lihat kan? Udah. Carvajal juga ya nggak salah di sebelumnya. Ya kalau Carvajal gue nggak peduli lah. Tapi Benzema kan lu tahu sendiri, kan rajin banget nyekor ke Chelsea kan. Nah mati gue anjir, injek kakinya sempet dibawa ke pinggir kan, anjing masuk lagi dong. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ntar menit 20-30 cedera beneran ditarik. Nah menit ke 10 itu peluang pertama dari Chelsea itu Kante. Tembakannya tipis di samping kanan gawang dari Courtois. Itu jaraknya 30 cm lah. Tapi yang sangat disayangkan adalah itu kondisinya depan gawang, Bang. Iya, ya gue nggak nyalahin juga Kante ya. Seandainya itu bukan Kante mungkin hasilnya akan berbeda ya. Kalau Havertz sama, Bang. Tapi Havertz khusus buat Havertz kemarin main selama beberapa bulan belakang ya. 80 menit. Havertz tadi malam walaupun nggak bikin gol, secara hold up play, linking up, dia bagus loh. Cari posisinya, buka ruangnya kemarin dan dia nyaris nggak pernah kehilangan bola. Lu lihat nggak Havertz tadi malam?
Ada nggak yang kayak biasa dia gampang banget kehilangan bola tuh nggak ada. Tadi malam tuh selalu bola ketika dia sampai ke dia tuh dia berhasil passing lagi dengan Dan sukses. lebih ada apa ya kasarnya, etos kerjanya lebih terlihat lah semalam. Terlihat. Gitu. Walaupun kita dengan di kepala kita kan gini, dengan Havertz yang disupport sama Joe Felix, sama Raheem Sterling, sama Bener. Modric aja dia susah bikin gol. Yes. Ini support sistemnya adalah Gallagher dan Kante. Ini gol bakalan datang dari mana kan gitu. Nah, akhirnya bola berjalan. Ya Madrid punya beberapa peluang lewat Rodrigo, lewat Vinicius, lewat Modric yang berhasil dimentahin oleh Kepa gitu. Tapi peluang terbesar itu justru datang dari Chelsea ya ketika crossing dari James jatuh ke tangan Cucurella. Cucurella itu punya setengah detik atau 1 detik dia tahan bola dulu, dia kontrol, dia tendang, dia punya pilihan, sayangnya keblok sama Courtois. Sayangnya Courtois gede banget kelihatannya mungkin di mata ya, dia. Itu yang disayangkan. Seandainya itu terjadi, itu apalagi posisinya di menit 45 kan. Itu damage-nya akan besar. Damage-nya akan besar buat Madrid di babak kedua. Kita sempat bahas kemarin kalau Chelsea, seandainya Chelsea bisa bikin gol cepat langsung di 2 menit di 30 menit dua gol di 30 menit pertama. Kalau gue sih jujur kalau semalam kalau gue ngarep cuma udah babak satu aja deh. Ini di babak kedua Madrid bakal ketar-ketir, gue yakin gitu kan kasarnya. Pastinya ada beberapa dia 2 kali itu Cucurella sama Kante bilang, aduh Tuhanku. Apa yang salah dengan timku ini apa gitu loh. Nah, 45 menit pertama ini menurut gue Chelsea mainnya keren banget. Sebuah permainan, sebuah sistem yang selama ini yang nggak pernah kita lihat dalam sekian match ke belakang, ya kan? Passing-passingnya akurat, apalagi begitu memasuki setengah lapangan di wilayahnya Madrid itu passing-passingnya masih oke. Enzo ke Kante, Reece James. Yang kita tunggu kan sebenarnya duel antara Vinicius dan Reece James. Ini kan yang selalu ditunggu-tunggu. Yang terjadi justru adalah duel antara Reece James dan Camavinga. Vinicius sendiri lebih banyak ditinggalin sama Reece James, dia dipercayakan kepada Wesley Fofana untuk handle dan memang di game kemarin Vinicius nggak terlalu impactnya nggak terlalu banyak. Selain memang dia assist ke golnya Rodrigo, cuman secara permainan dan hegemoninya Vinicius tuh nggak kayak di leg 1 dan itu sukses gitu. Nah ini gue ngeliat di babak pertama ini, wah ini strateginya Lampard oke juga dalam hati gue nih sejauh ini. Tinggal nih berharap babak kedua ada gol cepat gitu kan. Nah, akhirnya babak kedua secara permainan gue ngerasa Chelsea sedikit lebih unggul. Walaupun hasilnya masih 0-0, walaupun Madrid juga tetap punya peluang gitu. Masuklah babak kedua kan. Masuk babak kedua ya Chelsea masih main baik ya, menit 46 sampai 50-an. Cuman ada satu yang nggak disadari mungkin ya oleh Lampard sama pemain-pemain Chelsea. Jadi Valverde itu dia bergeser ke kiri. Dia backup Camavinga. Camavinga ini udah keteteran dihajar sama Kante dan Reece James. Bahkan Vinicius Junior pun sering banget track back. Saking memang sektor kanan ini di expose banget sama Chelsea. Reece James nyaris nggak pernah turun. Dan momentum Chelsea itu datang sebenarnya ketika Chalobah ditabrak dari belakang oleh Militao. Itu sekitar 2 langkah lagi itu Chalobah udah masuk kotak 16. Ya, tinggal berhadapan dengan Courtois ataupun Alaba yang kalau memang dia mampu lari gitu. Dan sayangnya wasit Daniel Orsato dari Italia ini beda dengan Le Texier ya, wasit di leg 1 yang asal Prancis yang dengan gampangnya mengkartu merahkan Ben Chilwell saat itu. Ini menurut gue bookable offense ya, yang dilakukan oleh Militao karena posisi ya mungkin secara posisi dan secara tempo saat itu ya Chalobah dalam posisi yang udah 2 langkah lagi masuk kotak penalti. Dan itu layak diganjar kuning, harusnya menjadi merah. Sayangnya tidak terjadi ya, wasit. Gue nggak tahu ya. Gue sempat berandai-andai seandainya ini terjadi di Anfield atau terjadi di Old Trafford, bukan di Stamford Bridge, di mana pressure terhadap wasit itu akan lebih hebat. Gue rasa easy buat wasit untuk ngasih kartu kuning kedua. Nah ini tidak terjadi.
Di sini Chelsea ya Lampard protes, pemain protes, ya kan, penonton protes. Di sini Chelsea seolah kehilangan momentum, kehilangan passion yang tadinya udah menggebu-gebu, dan split second, hitungan menit, tiba-tiba Militao orang yang sama, Ya. orang yang gagal di kartu merah ini ngasih umpan jauh ke Rodrigo. Dan di sini Chalobah yang tadinya potensial jadi hero kalau seandainya kartu merah Militao terjadi, ini menjadi culprit. Ya karena memang umpan ke Rodrigo itu dia potong dan gagal. Sebenarnya kalau diambil lurus aja, dia tutup aja ruangnya Rodrigo tuh bisa. Tapi di sini Chalobah mengambil keputusan yang salah. Dia memutuskan untuk memotong bola, nggak kena. Akhirnya Rodrigo lolos, tinggal berhadapan dengan Kepa. Dia kasih umpan crossing ke arah Benzema gak kena. Akhirnya Vinicius yang nampung di kiri kan. Vinicius balikin lagi ke Rodrigo dan jadi gol. Nah, disinilah ya kita sebagai penonton runtuh lah. Tapi banyak yang ini Bang, maksudnya selain emang kesalahan, mungkin kita bilang salah ambil keputusan dari Chalobah, ada juga lagi-lagi outpostnya Cucurella makan korban kasarnya gitu. Nah ini yang tadi gue bilang. Jadi Cucurella ini biasanya pressing Valverde di kiri. Valverde-nya udah geser ke tengah. Nah jadi Cucurella ini sering bingung gue lihat di babak kedua. Nah itu yang nggak banyak yang tidak dicermati oleh banyak orang ya. Nah jadi itu juga salah satu yang bikin ya akhirnya berantakan lah semua game plan-nya. Jadi momentumnya juga nggak dapet ya. Gara-gara kartu kuning itu secara tidak langsung, kartu kuning kedua yang gagal itu secara semangat juang juga udah berbeda, secara konsentrasi juga udah menurun, semangat turun. Akhirnya dengan gampangnya Madrid menjebol Chelsea, begitu 3-0 game over. Bang, tapi abis ini lu sadar gak sih Bang, bakal ada kalau misalnya ada fans tim lain bilang lu mah nyalahin wasit gitu. Oh nggak apa-apa, gue nggak nyalahin wasit juga. Cuman gini ya gue berharap sebenarnya itu momentum satu-satunya momentum Chelsea buat bisa comeback itu di menit itu. Decision wasit itu lebih berpengaruh daripada yang kalian kira masalahnya. Oh iya. Di lapangan itu loh. Sama itu mental pemain. Berpengaruh banget. Wasit tuh gimana pun berpengaruh banget. Pengaruh. Ya makanya wasit itu dibutuhkan konsistensinya dari game ke game. Nah, yang kita lihat kan dari baik IPL, UCL itu standar wasit IPL sama UCL aja berbeda. Kemarin lu notice nggak? Setiap Vinicius Junior jatuh atau Modric jatuh, entah beneran dilanggar atau enggak, pasti prit. Iya. Lihat nggak lo? Sampai gue lihat, pokoknya setiap pemain Madrid banyak jatuh, foul di tengah lah intinya kan. Setiap pemain Madrid jatuh tuh pasti foul gitu. Itu kalau di Liga Inggris itu nggak terjadi. Itu pasti akan banyak yang dibiarin. Itu juga yang berbeda pasti. Ya standar UCL dan standar IPL tuh wasit aja udah berbeda untuk urusan foul ya. Nah ini yang nggak terjadi, dan akhirnya Lampard baru merespon ini di menit 67 dengan langsung ganti 3. Yang gue bingung juga di situ Enzo ditarik. Nah di sini juga makin hancur. Yes. Ya, sejauh ini gue mengamati Chelsea baik dari era Potter sampai ke Lampard, di mana ada pergantian langsung 2, langsung 3, borongan bahkan Lampard minggu lalu langsung 4. Itu katanya pergantian termahal. Jadi dalam 4 pemainnya diganti itu kalau dibanderol 280 juta pound. ya dalam 1 menit, dalam 1 detik. Ya ini berantakan udah ya. Joe Felix makin kesini makin jelek. Raheem Sterling, gue udah kehabisan kata-kata buat Raheem Sterling. Bener-bener apa ya, nggak bisa diharapin lah untuk saat ini. Gue setuju kalau seandainya dia di Lego pun di akhir musim hold dulu aja lah ya. Ya karena gini ya, sedikit keluar dari ini ya, pertandingan. Iya ini kan sebenarnya kan kita banyak pemain-pemain yang sebenarnya adalah rekrutan Tuchel. Ya. Ada Koulibaly. Benar. Ada Raheem Sterling. Ada Cucurella. Ada Aubameyang. Sisanya pemain-pemain. Ada Fofana. Oh ya Fofana. Sisanya pemain-pemain muda. Sayangnya setelah direkrut Tuchel yang hilang. Seminggu setelahnya transfer window ditutup. Tuchelnya yang hilang kan. Potter mewarisi
rekrutan dari Thomas Tuchel, ya kan, yang mungkin gua nggak tahu ya, mungkin ada beberapa nama yang dia nggak suka dan dia nggak cocok. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita bicara damage-nya Chelsea, kenapa tahun ini, musim ini parah banget, itu kan dimulai dari telatnya preseason kita. Di saat kita mulai preseason di Amerika, di LA, gua mengamati beberapa klub Premier League saat itu ya, kayak Arsenal waktu itu, dia udah kedatangan Gabriel Jesus sama Zinchenko. Udah masuk. Chelsea itu begitu nyampe Amerika masih nyari-nyari, akhirnya Raheem Sterling diumumin duluan ya. Terus Koulibaly itu kalau nggak salah udah mau selesai di Amerika deh, ya kan. Terus Cucurella itu kalau nggak salah udah mau mulai Liga Inggris. Udah mau mulai, benar. Bahkan Aubameyang itu di transfer deadline. Yes. Jadi that's why preseason berantakan. Ya, pemainnya agak telat. Jadi begitu take over selesai awal Juni, 30 Mei ya, dari Abramovich ke Todd Boehly. Ini Juni sampai Juli itu sebulan itu diem aja, nggak ada kabar-kabar pemain. Begitu Juli mau akhir, preseason mau kelar, baru mulai rame pemain datang. Ini udah telat di sini. Dan ributnya Thomas Tuchel dengan Timo Werner di saat preseason itu juga tidak membantu. Gue sendiri termasuk yang sebenarnya sedih ketika Timo Werner harus cabut, dijual dengan harga yang lebih murah. Banyak yang sedih, Bang. Salah satu yang bikin kita bisa sukses mengatasi Madrid 2021 ya Timo Werner. Ya, gue menyayangkan itu, tapi ya sudah terjadi. Dan ternyata setelah Werner-nya ribut sama Tuchelnya ribut sama Bali, perkara Tuchelnya nggak mau repot juga, masalah tiap hari harus report ke dua bos yang berbeda gitu kan, diteleponin segala macam, harus meeting tiap hari, ya akhirnya pemainnya udah datang, tiba-tiba seminggu setelahnya manajer ganti. Ya ini kalau kita bicara kronologis lah ya. Nah, balik lagi ke pertandingan tadi, ya menurut gua Sterling sejauh ini benar-benar mengecewakan ya. Sama halnya dengan pemain-pemain penyerang kita semua, yang lain-lain, nama-nama seperti Pulisic, Hakim Ziyech ya. Kemudian ada siapa, Aubameyang sendiri juga. Ya walaupun di UCL dia nggak bisa, emang nggak dibawa buat main ya, pasal 5 di squad. Jadi ya memang ini harus menurut gue cuci gudang tuh harus dilakukan, mau nggak mau. Gue sempat nge-tweet tadi malam juga, seandainya semua squad Chelsea ini di clear out musim ini, gue ikhlas, sisain Reece James doang nggak apa-apa deh, semuanya ganti nggak apa-apa. Akan ada yang nanya, Bang Ben Chilwell ikut doang. Oh ya udah terserah deh pokoknya. Gue intinya gue Reece James doang. Karena gue ngelihat ya baik Mason Mount, Gallagher semua deh, mau Kepa, Thiago Silva udah tua pasti kan. Nah, yang lain-lain tuh gue nggak ngelihat summer signing sama winter signing dari 600 juta yang kita spend. Menurut gue yang sesuai harga tuh cuman Fofana ya, asal dia nggak cedera ya, Badiashile. Terus kemudian sisanya Enzo aja menurut gue masih kemahalan. Kenapa gitu? Ya sejauh ini dengan walaupun dia udah punya impact, tapi belum mampu. Semenjak Enzo gabung belum mampu mengangkat performa Chelsea. Tapi kan emang untuk posisinya si Enzo ini emang butuh pemain yang berlanjut di depannya tuh yang lebih bagus juga, kasarnya kita ngomongin kan. Iya. Kalau kita ngomong masalah posisi Enzo ya. Iya, cuman dengan harga lo pemain termahal Chelsea. Jumlah yang kita bayarkan ke Benfica dengan kontribusi Enzo sejauh ini, menurut gua Enzo belum membayar harga itu gitu. Jadi that's why memang harganya ya seharusnya nggak segitu. Enzo bagus. Enzo pemain yang gue suka, dan kemarin juga gue turut lemas ketika di menit 67 Lampard juga turut mengganti Enzo di situ. Ya apa boleh buat ya kan. Nah, sekarang kita tinggal bicara masa penjualan depan. RLC. Oh enggak, bukan.
RLC itu Rich James kemarin tuh sempet makan pil udah menit-menit akhir, bahkan gitu? RLC udah sempat pemanasan. Iya. Oh ya, bicara RLC, pas Rich James kena kartu kuning habis nekel Kamavinga, Ya. gue sempat kepikiran, masih aja gue kepikiran. Kalau anjir. misalnya kita comeback, Bukan gue kepikiran, enggak, aduh anjir, di semifinal nanti nggak ada Rich James masih. Nah, iya, Gue gitu. nggak mikirin comebacknya. ya kalau misalnya kita tembus ya kan, kalau kita Iya. tembus nih sampai semifinal. Iya. Gue tuh mikir gitu, anjir nih kalau misalnya kita bisa RLC menang nih mah. katakanlah hari ini kita ke semifinal dong. Iya. Rich James nggak ada dong. Iya, Aduh makanya. mampus. Gue juga pikiran gitu bang. Iya makanya. Ya memang akhirnya nggak terjadi kan. Ya. Ya. Bagus deh RLC harus main jadi. Ya ini musim ini kan banyak yang menyalahkan Todd Boehly ya. Ya. Baik fans, nggak hanya di kolom komentar studio bola, Dimanapun itu pasti ada yang minta ya di- it's about thought gitu di bahasanya. lini masa. Aha. Ya ini sebenarnya menurut gua kolaboratif ya. Walaupun porsi terbesar damage musim ini terletak di owner sih. Kesalahan-kesalahan di awal, baik pembelian yang overpriced, pemecatan Thomas Tuchel, timingnya, penggantiannya dengan Potter, timingnya begitu juga. Ini yang sekarang, pemecatan Potter dan timing pergantian dengan Lampard pun ngaco. Kalau mau seharusnya kemarin pas international break. Yap. Itu udah momen paling tepat. Malah ditunda lagi. Iya, ini kan mereka tiba-tiba berharap memecat Potter, terus dengan status legendnya Frank Lampard Yes. akan mampu mengangkat moral, Benar. semangat tim, harapannya gitu, dan secara marketing juga Branding lah, seksi, branding ya, seksi branding. kan? Nah, secara branding seksi. Ya, ternyata jauh dari apa? Jauh dari ya akumulasi kebahagiaan yang tadi lu sebutin lah intinya gitu. Jadi ya kita hadapi musim selanjutnya tanpa Eropa. Ya. Gua nggak yakin kita bisa lolos ke Conference League sekalipun. Anggap aja lah, teman-teman anggap aja untuk musim depan kita memperbaiki sedikit jam tidur lah kasarnya gitu. Untuk setahun kan Iya, lumayan. kita recovery. Waktu begadang kita. Benar. Walaupun gue yakin lo tetap malam susah tidur. Iya, musim ini tapi gila. Musim ini soalnya kan gila juga jam-jam match Liga Inggrisnya juga banyak yang Oh iya. pagi-pagi buta, terus Iya. ketemu UCL juga gitu. Kasihan badan kalian deh, bener deh. Jadi fans Chelsea itu udah berat buat otak ya kan, Iya. sama emosi. Jadi musim depan kita apa istilahnya? tuh? Istirahat, Pembersihan diri. Pembersihan diri, Iya, ya kan. iya. Detox lah, detox. Lebih mengikhlaskan lagi. ya Iya, kan? iya. Gue pun seandainya degradasi pun gue ikhlas. Gue pengen juga lihat Chelsea di Championship. Belum pernah soalnya. Belum pernah, ya. Tapi Belum pernah. masalahnya sekarang gue nggak yakin sih Chelsea bakal degradasi. Kenapa? Southampton sama Leicester itu udah nggak ngelawan. Ya, Posisinya poinnya yang satu 23, yang satu 25. benar. Potensi mereka untuk nyalip Chelsea dengan poin 39 Wah, walaupun Chelsea 39 tuh. kalah di 7 laga berturut-turut, Ah, kalah semuanya gitu, masih berat buat mereka. Masih berat. Begitu juga Nottingham Forest hitungannya kalau 27 nggak salah Chelsea masih di 17 ya. 27 poin. Nah, Jadi banyak yang menanyakan masalah degradasi. Ya gue nggak yakin sih Chelsea degradasi. Walaupun sebenarnya kalau degradasi pun malah gue seneng. Gue pengen nonton Chelsea di Championship. Mungkin secara hak siar kita bisa lebih murah, yap betul. ya kan? Mungkin nggak tahu Nggak ada yang aplikasi tahu. apa. Oh, Ya. ada ntar kita coba Ya, cari. seru deh. juga Nah. loh. Ya biar pernah kita semasa hidup kita nonton Tapi Chelsea. matchnya lebih banyak nggak sih, lebih kalau nggak salah ya hitungannya. Championship tuh kalau nggak salah lebih dari 20 klub kalau Lebih nggak dari salah. 22 ya dulu. Kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah. Iya, gue nggak Soalnya pernah gua kalau cek main lagi. di FIFA kayaknya main di Championship lebih banyak soalnya gitu. Nah, cuman sayangnya nggak akan terjadi. Jadi harapan gue sih gini ya. Iya, kalau bicara peluang degradasi pun gue rasa sulit juga. Nah, Karena memang gue nggak yakin Nottingham Forest atau Everton atau Southampton itu bisa nyalip Ngejar poin Chelsea, kita ya, yang benar. sudah 39. Beda 12 poin dengan Nottingham Forest. Jadi kita ke atas susah, ke bawah pun juga susah. Ya walaupun gue sebenarnya pengen nonton Chelsea di Championship biar pernah gitu kan. Nah, Liga Rugby. iya Liga Rugby ya, ketemu yang model-modelan pemain Wolves semua kan. Kalau sekarang yang main di ini yang bekas-bekas jagoan-jagoannya Championship tuh ke Mitrovic, Iya. gila-gila orang-orang kayak Gua gitu semua yakin. bentukannya tuh. Kalau kita ada degradasi nih,
gua nggak yakin satu musim bisa comeback. Itu Thiago Silva bisa cedera berapa kali bang, kesian. Makanya habis napasnya Thiago Silva bengek. Championship tuh serem loh. Iya. secara fisik itu gila. Pemain rugby semua di situ. Nah jadi ya sekarang kita tinggal fokus gini ya. Menurut gua berharapnya sih Lampard ini kalau memang lu nggak bisa bawa prestasi, at least lu punya kontribusi developing pemain-pemain muda. Betul, sama kayak video kemarin lah ya kita. Iya, jadi nggak usah lagi lu harapin lu ngapain mainin Ziyech lagi, mainin Aubameyang lagi, mainin Pulisic lagi, orang-orang yang secara mental hatinya udah nggak di Chelsea. Yes. Badia Sile mainin lah, ya kan, Madueke mainin lah, Chukwuemeka nggak pernah dibawa-bawa, Datro Fofana, anak-anak muda ini, Omari Hutchinson terakhir main itu lawan lawan Manchester City di awal tahun, nggak pernah Lewis lagi. Hall mainin lagi. Lewis kan? Hall. Jadi apa ya? Jadi orang-orang yang udah dijual ini udah skip aja deh. Mendingan Lampard lo minta bocoran sama Paul Winstanley sama Lawrence Stewart. Minta bocoran, tanya nih. Ini yang kira-kira musim depan masih di Chelsea siapa aja? Oh ini out kan ini gue mainin nih yang musim depan masih ada. Udah nggak usah kasih tempat lagi sama mereka gitu loh. Ya udah mainin aja pemain-pemain yang akan masa depannya masih di Chelsea. Sebenarnya harapan gue lagi kalau bisa sebenarnya pelatih permanen itu segera ditunjuk, syukur-syukur bulan April ini, nggak usah menunggu akhir musim. Karena gini, begitu akhir musim selesai ya, bulan akhir Mei ya, selesai nih season, itu kan pemain liburan dulu. Nah itu ya sama yang di pikiran gue, maksud gue lu nggak ada waktu buat bonding dulu nih sebelum nanti ketemu di pre-season kan kasarnya. Baru balik itu mid Julai. Iya, menjelang pre-season biasanya. Pertengahan Juli. Nah seandainya pelatih baru udah ketemu, itu praktis dia baru ketemu pemain itu pertengahan Juli, dan dia cuma punya persiapan 2 minggu 3 minggu untuk menghadapi season baru. Benar. Seandainya dia udah datang dari sekarang, itu kan akan lebih baik. Itu yang gue sayangkan. Nah itu kan nggak terjadi. Ya apa boleh buat, kita tunggu saja dagelan selanjutnya. Ya kita sebagai fans cuma bisa terima. Poin plusnya adalah kalau kita bicara kalender Hijriah. Kenapa kalender Hijriah? Conor Gallagher sukses menjadi goal of the month Ramadan. Waduh. Ramadan best goal. The best goal of Ramadan. Open iftar the best goal. Mungkin April juga. Kita kan sisanya tinggal satu laga lagi lawan Brentford tanggal 26 kan? Ya. Ya, gua nggak yakin juga apakah mampu bikin gol nanti di sana. Entahlah. Kalau memang gagal berarti dapat dua award nih golnya gagal. Apa tuh? Goal of the month April sama goal of the month Ramadan. Oh iya bener juga ya. Keren sih. Ada ngaco deh itu. Cuma untuk fans kita harusnya berbangga hati karena kita masih we're still here for Chelsea walaupun Chelsea-nya lagi ancur-ancurnya gitu loh. Nah, sebenarnya kita udah di titik nadir juga, setiap kita podcast yang dibahas kalah. Ini udah 7 laga terakhir kita nggak pernah menang. Terakhir kita menang lawan Leicester, itu udah sebulan lebih yang lalu, 1,5 bulan yang lalu. Udah sekitar 7 match ke belakang gue nggak pernah opening pakai kalimat Chelsea menang lagi, itu udah nggak pernah itu. Nggak pernah. Dulu full senyum udah nggak pernah. Udah nggak pernah full senyum juga. Ya. Bercanda depresi sekarang adanya bang. Nah ini juga kan kemarin ini juga menjadikan Frank Lampard menjadi manajer pertama dalam 118 tahun sejarah Chelsea FC yang gagal meraih kemenangan di 4 laga perdananya. Jadi dari pertama Chelsea berdiri sampai sekarang belum pernah ada satu manajer pun yang gagal meraih kemenangan dalam 4 laga perdananya. Dan ini parahnya 4 laga perdananya kalah semua. Ya ini lagi-lagi sebuah rekor baru. Banyak sekali rekor buruk musim ini. Ya apa ya, mungkin ada beberapa berita positif. Ya Nagelsmann kabarnya akan segera interview
Oh, belum juga ya kayaknya ya, belum sampai sana. Baru ketemu kan, cuman kan dia belum presentasi Oh, gue ke kira London. kemarin udah presentasi sekali, ternyata cuma baru Ya ngobrol kita lah, tunggu. ngobrol awal. Gue sih berharapnya prosesnya segera diakselerasi. Yes, Ah, biar semakin cepat iya. ada keputusan siapa yang menggantikan Lampard nantinya ya. Iya, nah ini juga yang menarik kemarin yang menjadi headline adalah ada statementnya Didier Drogba yang tiba-tiba dia berkomentar bahwa I don't Recognize my recognize team. my club, Ya, my my club, ya anymore katanya kan gitu. Jadi dia bicara tentang kondisi Chelsea yang sangat jauh berbeda dibanding eranya dia di era Roman Tuh Abramovich. maksud gue kalimatnya Drogba di statement itu tuh vokal gila ya, bener-bener Vokal lu gila. bener-bener dan bahkan Lampard pun ditanyain wartawan ketika post match conference, pendapat lu tentang statementnya Drogba gimana? Lampard cuma jawab itu cuman di diar komen, gue nggak mau ngomongin apa-apa tentang itu gitu kan. Ya ini sebenarnya ini sebenarnya satu sisi gue juga nggak suka sih statementnya Drogba ini. Maksudnya ini makin memperburuk keadaan. ya Ini itu. nggak helpful. Ya akan menjadi apa ya? Ya gorengan media pada akhirnya yang makin pada akhirnya akan membuli Chelsea juga dan Lo akan legend parah lo, maksud gue ini Drogba nih di Chelsea udah legend, bukan sembarang legend kasarnya kan dia. Iya, sebenarnya kan ya Drogba sebenarnya bisa angkat telepon, hubungin Todd Boehly Todd ya Boehly. kan, kasih masukan apa Todd gini gitu kan. Ya sayangnya dia memilih statement itu ya makin runyam makin. Ya makin runyam, tapi kita nggak bisa bohong, mungkin kita pun merasakan apa yang beliau rasakan Iya gitu loh Bang, Lex, sekarang gitu benar loh. benar. Jujurnya Drogba ya ada di situ Ya, gitu loh akhirnya saat mungkin ini. dia rilis ya mau boleh buat. Kemarin juga Todd Boehly Bali lagi-lagi masuk ke dressing room. Oh, kemarin masuk lagi akhirnya. Masuk lagi dressing room. Ditembak-tembakin tuh pemain enggak? Kalau yang habis laga lawan Brighton, Ya, dia kan satu jam lebih itu Boehly, Bali, Handjokwis. Yes. Tiga-tiganya masuk. Kabarnya ada satu nama yang paling mendapat kritikan di situ. Emang di media nggak disebut, tapi mengarah ke Raheem Sterling. Ya kalau gue sih nggak ada masalah. Emang Hidupmu tidak aman Sterling. nah kemarin masuk lagi, Oke. ya kan? Nah ini gue nggak tahu bocorannya seperti apa nih yang kemarin di dressing room. Memang agak banyak yang unik di era baru ini ya, di ownership yang baru ini. Kalau dulu Roman Abramovich tuh masuk dressing room biasanya kalau menang, Kalau menang. party, Yoi. buka champagne, ya kan? Rangkul-rangkulan sama Aspi. Gitu. Nah kalau kalah dia paling pulang gitu kan. Nah ini kan mulai berbeda nih. Ya sebenarnya kalau lu jadi pemain agak aneh juga sih kalau lu dimarah-marahin sama owner. Sama owner ya. Karena nggak biasanya. Lu pernah nggak lihat pemain MU tiba-tiba dimarahin sama Glazer gitu? Emang Glazer peduli sama MU beneran? Nah makanya. Wah. Bukan Ya. hanya peduli sahamnya. Iya. Jadi gini ya. Jadi mungkin gini. Yang membedakan sekarang adalah owner kita ini kan terlalu involved. Yes. Sebenarnya ada positifnya. Cuma untuk catatan yang kayak gini, gue pun sebagai owner, gue bakal involve, gue bakal ke situ juga, gue bakal ngelakuin hal yang sama, Bang. Maksud gue, gini loh, kalau kita misalnya nggak usah katakanlah as a fans atau sebagai entah lu mau fans lu mau investor gitu nantinya lu otak lu di mana gitu. Cuma ini udah keterlaluan gitu loh, maksud gue dengan semua yang udah gue kasih gitu ke manajemen yang sekarang, ke pemain yang sekarang gitu, dengan segala macam entah angka gaji apa segala macam, kok ini yang gue dapat. Ya, tapi itu kan berbalik lagi, itu juga berdasarkan atas keputusan-keputusan yang dia buat juga. Nah, ada minusnya di situ. Ketika lo sebagai pemain bola, lo dimarah-marahin sama owner, nggak tahu ya. Kalau dimarahin pelatih, oke lah gitu. Emang udah jalurnya seperti itu. Lo dimarahin, lo main jelek dimarahin pelatih. Kalau owner ikut marah-marah, ini udah kelewatan mas. Gue kayaknya ya pasti ada kesel juga. Gue ngapain di sini? Ngapain di sini? Ya. Harga diri gue sebagai pemain kemana lo? Bener apa ngomelin? Ya sekarang gini, sekarang nih kan sisa pertandingan ada 7. Gue juga nggak tahu apalagi yang bisa dikejar selain memaksimalkan pemain-pemain yang untuk tahun-tahun ke depan masih ada di Chelsea, itu aja. Kalau sisanya
gue yakin Chelsea nggak akan ke Eropa, gue yakin juga Chelsea nggak akan degradasi. Ya mau kemana ke Eropa juga mau ngejar siapa kan kasarnya gitu. Jadi ya udah maksimalin aja pemain-pemain yang ada, yang masih punya niat, punya motivasi untuk bermain di klub ini. Kasihlah jam bertanding lah ya kasarnya. Nggak apa-apa, daripada lu mainin pemain-pemain ini Yang ketemu udah Arsenal toh digenduti juga, ketemu City kalah juga, nggak ngelawan, ketemu ya mendingan pemain-pemain muda. Benar sekalian. Ya mungkin ada harapan musim depan walaupun kita nggak menang Champions League kita bisa menang inilah ya apa namanya Club World Cup. FIFA Cup World Itu Cup. bukan musim depan 2025 ya? format baru 25 26 F1 astagfirullahaladzim. 2025 format baru berarti ya kita masih bisa treble lah musim depan. Carabao FA Liga. Iya. Iya. Tapi liganya itu bukan Liga Inggris, bukan Premier League, guys. Skybet. Skybet. Jadi Carabao FA mah naik ke kasta selanjutnya ini kalau Premier League lagi balik. Iya, gitulah yuk. Treble yang lucu sih, Bang. Ini kita mau bilang apa lagi? Kita mau bilang udahlah. Minal aidin wal faizin aja lah. Minal aidin wal faizin buat teman semua yang masih mau dengerin kita ya kan. Yang masih masukan ke kita mau berdiskusi dengan kita di kolom komentar. Ya mungkin semua yang kita sampaikan mungkin tidak sepenuhnya sependapat dengan teman-teman, tidak sepenuhnya benar juga. Namanya kita juga mencoba menyelami dari perspektif fans. Balik lagi. Ya, mudah-mudahan dengan Tapi sampai dia ngomong gini, Bang. Apa? Gue bukan fans Chelsea. Gue fans Bang Bex. Kok bisa tuh? Gitu. Kata lo objektif banget. Oh, enggak. Berarti kita musim depan ngeliat Bang Bex bukan di studio bola tapi di Antp. Enggak, sebenarnya salah kalau gue objektif. Gue tuh kalau menghadapi Chelsea ini pasti bias. Pasti bias. Lo kalau namanya udah fans. Ya kayak gue ngeliat wasit kalau nggak adil sama gue pasti bilang wasit. Iya. Ketika wasit pro ke gue akan diam-diam aja. Ya, jadi objektif yang Anda maksud tuh objektif di mana? Mungkin yang lain. Yang lain. Ketika ada Chelsea salah di mana ya lu nggak ngeliat ke satu orang doang. Iya, cuman kecuali Chelsea ya. Iya, Chelsea. Nah, pesan gue juga buat teman-teman, lu jangan percaya pandit yang ngomongin seolah-olah kenetralan ya. Betul. Ketika lo tahu dia fans salah satu klub, itu nggak akan mungkin netral. Matanya itu akan bias. Bener, pasti cenderung ke tim yang disuka. Ya, pandit fans Arsenal ngomongin Chelsea. Yang mana tuh? Gak usah lu dengerin, ya kan? Yang mana tuh? Lu buang waktu dengerin dia. Pandit fans MU apa makanya lagi? Gue sebagai oke lah, gue bilang pandit fans Chelsea, gue nggak ngomongin klub lain. Iya, karena ya pasti nantinya ya nggak objektif. Iya, nggak akan objektif. Karena kita memang tidak mencari objektivitas karena kita emang bener-bener for fans to fans gitu kan. Gitulah intinya ya. From fans to fans gitu. Mungkin segitu dulu yuk. Ya. Football edisi ujung Ramadan. Iya. Kita bakal libur dulu seminggu ya teman-teman ya. Kebetulan Chelsea-nya juga nggak ada di weekend ini, nggak ada match kan. Iya. Kalau memang ada update yang layak untuk kita angkat mungkin di Instagram dulu kali ya. Apa? Di seminggu ini kita update di Instagram dulu kali ya. Kita ngobrol di Instagram dulu sampai Rabu depan lah. Iya, atau mungkin lo pandu ini dong Twitter Space dong. Nggak mau Twitter Space. Live di IG aja ntar. Lu. Ya ntar temu kangen lah. Ntar lebaran kita ada ngobrol-ngobrol lah pasti ya. Di IG kita bikin ngobrol-ngobrol bareng sama fans kali ya, seru ya. Lah ya. Oke, segitu dulu pembahasan tentang 7 kali coy, 4 kali berturut-turut kekalahan dari tim kesayangan kita semua. Mental sudah terbentuk sebagai mental pejuang tim kalahan ya. Aduh, kalau kemarin gue sampai komen di konten kita sendiri, win lose or tie Chelsea till I die. Tapi banget. Sambil anjing-anjing. Tetap marah. Oke teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton kita sampai akhir, udah like video kita, udah subscribe channelnya Studio Bola, udah komen, udah share video-video Studio Bola ke teman-teman, ke grup WhatsApp keluarga, ke grup WhatsApp komunitas dan grup WhatsApp. Apalagi ya, banyak deh pokoknya. Dan teman-teman juga terima kasih banget yang udah ngasih kita saweria. Di sini ada Bang Fajri. Bang Fajri bilang, tiap Chelsea habis main bolak-balik refresh YouTube lu gua Bang.
pengen lihat tanggapan lu. Sukses terus Tutbol. Oh, Thank you banget. Ada Pauli Wow. Woi, Pauli wow, keren. Buat nasi padang paket ceban, sisanya trisari. Bah. Paul konyol. Keren, Paul. Paul konyol nih orang di lama-lama nih. Ini Paul konyol nih orang di lama-lama nih. Oke, kita ketemu lagi di Studio Bola setelah Brentford berarti ya. Ya. Setelah Brentford, kalau ya kita bakal ada lagi mungkin kalau misalnya ada update penting. Cuma kalau normalnya kita bakal upload lagi dengan Kamis depan. Teman-teman sampai sini dulu. Studio Bola mengucapkan selamat hari Lebaran. Ya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf, Karyo banyak salah. Ya, mohon maaf lahir batin. Maafin kita yang ada di sini. Maafin juga Chelsea yang selalu tampil buruk di musim maafin ini. Todd Boehly teman-teman udah mau Maafin Lebaran. Graham Potter, maafin Frank Lampard, maafin Kante juga RLC kemarin. maafin nggak? Cucurella, maafin semua. RLC juga maafin ya. Maafin RLC. Maafin semua pemain semua kita maafin. Kita kembali ke nol, kembali ke fitrah. Siapa tahu Chelsea habis Lebaran bersih hati ya kan, poin nambah di musim depan di Championship. Oke. Dadah. Dadah.